pertengahan ibadat kami Tuhan, kami para lansia yang Tuhan bimbing dan pimpin hingga pada saat sekarang untuk berdiri mengucap syukur atas segala anugerah-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan diri menikmati firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, agar semua firman-Mu menjadi makanan bagi rohani kami, menyegarkan hidup kami Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan urapan khusus yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau persiapkan kami semua dan kami siap untuk mendengar dan menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Monggo pinara. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali Bapak Ibu saya bisa melayani di Simeon Hana. Rasanya lama sekali ya, saya kok nggak dikasih tugas di Simeon Hana. Hari ini sebetulnya belum terjadwal, jadi katanya libur loh. Bilang ada, loh yang jadwal firman belum ada, ya sudah saya aja. Ya, kesempatan Tuhan beri untuk kita gunakan memuji memuliakan nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Masih berdoa? Masih baca Alkitab? Ini yang penting dalam hidup kita. Amin. Ya, baca Alkitab, berdoa merupakan bagian dari hidup kita orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal, satu kata yang saya mau angkat sore hari ini. Kita mau belajar tentang pulang, gitu ya. Apa itu pulang? Ayo kita lihat Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 sampai yang 16. Saya akan membaca, Bapak Ibu akan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Dalam iman mereka, Ibrani 11 ayat 13 dimulai, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengetahui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, perikopnya itu adalah tentang berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Ya, dijelaskan karena iman Habel, karena iman Nuh, karena iman Musa. Semua diawali dengan karena iman. Tokoh-tokoh iman yang luar biasa, yang perbuatan mereka harus dimasukkan di dalam Alkitab untuk menjadi contoh di dalam hidup kita. Nah, sampai di ayat yang ke-13 yang kita baca, ayat ini berbicara tentang satu tokoh yang luar biasa. Berbicara tentang Abraham. Ya, kita tahu Abraham adalah bapa orang segala percaya. Gelarnya banyak sekali Abraham ini. Salah satu yang terkenal adalah Abraham ini punya gelar sahabatnya Allah. Wah, luar biasa ya Abraham ini. Nah, ayat ini membicarakan sosok Abraham. Dan di ayat 13 itu merupakan pernyataan Abraham yang dikutip dari Kejadian 23 ayat 4.
Dalam Kejadian 23 ayat 4, Abraham bilang seperti ini. Saya ini pendatang. Saya ini orang asing. Nah, dalam Ibrani dikutip kembali Bapak Ibu. Di ayat 13 tadi dikatakan, dimulai dari kata, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dalam bumi ini. Jadi Abraham itu sedang menyatakan, saya ada ini bukan di sini asal saya. Saya ini pendatang. Saya ini orang asing. Nah, kalau Bapak Ibu kalau berbicara tentang orang asing dan pendatang, ada satu hal yang pasti dirindukan. Apa Bapak Ibu? Kalau pulang, pasti. Nah, Pak Hesley ini pendatang ya. Pak Hesley ini perantau. Pasti kalau ada kesempatan disuruh pulang, senengnya bukan main. Resti gitu ya, itu ke orang Kalimantan. Berapa bulan lalu itu sakit. Sakitnya gak ketahuan. Ke dokter mana aja itu gak tahu. Sakitnya itu sakit apa gak tahu. Saya bilang, waduh kasihan ini Resti. Udah kena cacar air ya. Belentong-belentong mukanya, sakitnya misterius. Periksa ke dokter sana, bilang suruh ke dokter kulit. Dokter kulit bilang ke dokter gigi. Sampai ke dokter gigi ya. Diputer-puter. Terus saya ambil kebijakan gini. Resti, kamu istirahat pulang ke Kalimantan. Loh, besoknya sehat Bapak Ibu. Gak bisa kebaktian, besoknya udah mandi ikut kebaktian 3 sesi. Kenapa? Karena mau pulang gitu ya. Tahu-tahu kok ada tenaga ekstra. Abraham ini dikatakan sebagai orang asing. Saya ini pendatang. Saya ini orang asing. Ada suatu kerinduan pulang ke tanah airnya, pulang ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, di mana rumah Abraham? Apakah di Mesopotamia seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian? Itu tempatnya Abraham, Bapak Ibu. Lahir di daerah Mesopotamia. Apakah di situ tempatnya? Apakah itu Abraham kepingin pulang? Bukan. Karena di ayat yang ke-15 menjelaskan gini, kalau Abraham mau cuman menganggap Mesopotamia rumahnya, bisa aja pulang ke sana. Tetapi Abraham tetap mengatakan, itu bukan rumahku. Itu bukan tanah airku. Yang Abraham rindukan, yang Abraham rindu pulang, di ayat yang ke-16, tuliskan. Tetapi sekarang mereka, Abraham, merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu apa Bapak Ibu? Satu tanah air sorgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kerinduan Abraham. Abraham mau menyatakan, saya di bumi ini orang asing. Bumi ini bukan rumah saya. Bumi ini bukan tanah air saya. Di mana kerinduan Abraham untuk bisa kembali ke tanah airnya. Alkitab mengatakan Abraham menuliskan bahwa tanah airnya adalah tanah air sorgawi. Berarti Abraham sedang menyatakan, saya ini warga negara sorga. Saya ini bukan di bumi tempatnya. Saya di bumi ini orang asing. Bukan tanah airku ada di sorga. Luar biasa pernyataan Abraham ini. Ternyata Bapak Ibu, pernyataan ini yang membuat Abraham itu semangat untuk menjalani prosesnya Tuhan. Karena dia punya pengharapan, seberat-beratnya dia berjalan di dalam dunia ini, dia punya iman sehingga masuk dalam tokoh iman. Imannya mengatakan, satu saat saya akan pulang ke tanah airku. Ini yang membuat dia semangat. Loh Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan hidup Abraham. Berat loh. Berat sekali proses yang dialami oleh Abraham. Pertama, dalam Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan panggil Abraham.
ayo keluar dari negerimu. Negerinya itu mana? Mesopotamia. Apa itu Mesopotamia? Satu daerah Bapak Ibu, peradaban zaman itu, peradabannya itu ada di sana. Ini sultannya sultan, orang tinggal di sana. Abraham itu orang berada, orang kaya kumpul semua di daerah Mesopotamia. Itu artinya Abraham dan saudaranya, orang tuanya hidup dalam segala kelimpahan, semua fasilitas sudah ada. Tiba-tiba Bapak Ibu, Tuhan panggil Abraham, keluar dari negerimu. Abraham sebagai manusia kan tanya logikanya, mau kemana Tuhan? Tuhan hanya mengatakan gini, ke negeri yang kutunjukkan. Jadi gak jelas tujuannya. Tapi karena Abraham tahu, dia punya iman ini perintah Tuhan. Dia percaya akan perintah itu dan Alkitab mengatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ketika kepercayaan Abraham itu timbul, itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Gak gampang Bapak Ibu. Contoh gini, seandainya saya Hever keluar dari jalan Mastrip nomor 21 dari gereja ini. Kemana Tuhan? Udah ikut aja. Kumpulin seluruh keluargamu, bawa barang-barang. Jadi barang-barang tak masukkan ke dalam truk. Semuanya pakaian saya, barang-barang. Mau kemana ditanyai orang-orang. Waduh gak tahu ya mau kemana. Pokok ikut suara Tuhan. Itu kan hal yang Bapak Ibu susah untuk kita lakukan. Tetapi Abraham katakan itu perintah Tuhan. Dia lakukan, dia imani perintah itu. Apakah dalam perjalanan Bapak Ibu langsung ditunjuk Tuhan masuk ke negeri? Tidak Bapak Ibu. Keliling-keliling dulu, berhenti di Haran. Lama tinggal di situ, sampai orang tuanya mati. Baru Tuhan ngomong, ayo jalan lagi. Berat. Meninggalkan fasilitas Bapak Ibu. Hidup mewah ditinggalkan oleh Abraham. Tapi Abraham lewati proses itu. Suatu saat dia terima janji firman Tuhan. Abraham, engkau menjadi bangsa yang besar. Gak gampang bagi Abraham untuk terima janji ini Bapak Ibu. Karena realitanya sampai di usia lanjut gak punya anak. Logika Abraham berpikir bangsa yang besar lah anak ae orang duwe. Berat hidup Abraham Bapak Ibu. Dijanjikan bangsa yang besar tapi tidak punya keturunan. Tuhan kasih lewat mujizat di usia yang ke-100 tahun lahir Ishak. Di usia yang belasan tahun ini Ishak lagi bertumbuh. Lagi manis-manisnya anak ini. Tuhan bilang Abraham persembahkan Ishak anak. Nah kalau Tuhan sudah ngomong persembahkan anakmu. Dalam pikiran Abraham. Anak ini harus mati dibeleh. Karena korban itu harus mengeluarkan darah. Abraham cuman katakan, ya Tuhan, segala perintahmu aku lakukan. Waduh, gak gampang Bapak Ibu hidup dari seorang Abraham. Sebelum dia menikmati segala kemuliaan yang Tuhan izinkan. Terima gelar sahabat Allah, terima gelar Bapa segala orang percaya. Tapi proses yang dilewati itu berat sekali. Lot, dia punya keponaan Lot yang dikasihi Bapak Ibu, keponaan ini. Melawan Abraham. Bayangkan Bapak Ibu. Dalam hidupnya gak gampang Abraham. Tapi semua proses berat itu dilalui oleh Abraham. Proses itu dilewati oleh Abraham. Karena dia punya satu pengharapan. Dia punya satu iman. Suatu saat semua yang Tuhan izinkan berproses dalam hidupnya. Dia katakan satu hari aku akan pulang. Pulang kemana? Kembali Mesopotamia? Tidak Bapak Ibu. Dia kembali merindukan satu tanah air sorgawi. Itu yang membuat Abraham bersemangat. Itu sebab tema saya kenapa pulang. Bapak Ibu Saudara, pulang itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesuatu yang sangat indah. Karena Bapak Ibu kalau tidak bisa pulang, itu merupakan hal yang mengerikan dalam hidup ini. Amin. Loh,
Bapak Ibu kok kayaknya kurang percaya ya. Saya buktikan lewat Alkitab Bapak Ibu. Kejadian 4 ini contoh. Ada orang yang gak bisa pulang. Kejadian 4 ayat ke-11 sampai yang ke-14. Kisah dari Habel. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Maka sekarang terkutuklah engkau. Ini gara-gara Habel membunuh adiknya. Maka Tuhan berfirman kepada Kain. Kain membunuh adiknya Habel. Itu sebab Kain dihukum. Lalu hukumannya seperti ini. Tuhan berkata, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan. Saking beratnya hukuman itu, Kain meratap kepada Tuhan. Dia bilang gini, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-12 hukuman dari Kain dikatakan demikian. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dikatakan engkau ini homeless. Kamu ini gak punya rumah. Tuhan katakan kamu seumur hidupmu akan menjadi pengembara dan tidak bisa pulang. Begitu dikatakan tidak bisa pulang, Kain ngomong hukumanku itu besar Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau tidak bisa pulang itu merupakan hal yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, hukuman Kain ini mengerikan. Dia membunuh adiknya. Dia tidak dinyatakan Tuhan, engkau selama hidup akan mengembara dan tidak bisa pulang seumur hidup Kain. Saya katakan Bapak Ibu, pulang itu merupakan sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu dulu ingat masih muda kan kerja ya. Kerja sampai sore, capek rasanya. Wah, di kerjaan banyak sekali yang harus dikerjakan. Tiba-tiba wayai mulih. Ngerasa gak Bapak Ibu? Ada tenaga ekstra yang keluar. Wah, arep mulih gitu ya. Betul Bapak Ibu ya? Ya, ada tenaga. Kenapa? Karena kita akan pulang. Gak tahu itu tenaga dari mana. Walaupun di tengah jalan ada banjir, dibelani, dicincing, dilipat celananya, diterobos banjir itu supaya bisa sampai rumah. Bener gak Bapak Ibu? Ya, coba kalau mau berangkat kerja terus ada banjir, paling telepon, izin bos di depan rumah banjir. Betul? Tapi kalau mau pulang itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Ya. Contoh lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dengar khotbah terus ada firman Tuhan mengatakan ayat terakhir gitu kan. Seneng rasanya, betul? Arep mulih. Ayo jujur aja Bapak Ibu. Paling langsung ditutup Alkitab, teplak. Karena pulang itu merupakan hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Kalau kita bisa punya rumah dan saat kita pulang, di sana itu hal yang sangat menyenangkan di dalam hidup ini. Kemarin saya ingat Bapak Ibu, saya waktu menikah dihadiahi hotel. Hotel bintang 5 Bapak Ibu. Ya, kamarnya itu bagus sekali. Di dalam kamar itu ada ruang tamu, ada kamar. Wah bagus Bapak Ibu. Wah bintang 5. Ya, karena setelah menikah saya suruh nginep di sana semalam sama istri saya. Pagi-pagi habis sarapan saya bingung. Iki lapo ya nang kene. Belum habis waktunya saya bilang sama istri, ayo mulih hai. Di rumah lebih enak. Padahal rumah itu waktu itu masih kontrak Bapak Ibu ya. Tapi suasananya rumah itu menyenangkan.
Bapak Ibu Saudara, kenapa Abraham menjadi orang yang luar biasa? Dia punya iman. Saya ini orang asing di bumi. Rumah saya bukan di sini. Dia mengatakan, suatu saat saya akan sampai ke rumah saya. Di tanah air sorgawi. Disitulah saya berada. Membuat Abraham menjalani hidup ini penuh semangat. Karena dia akan mengatakan semua akan selesai dan saya akan tiba di rumah. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita saat ini, ya, kalau Bapak Ibu sedang betah tinggal di dunia ini, saya mau ajak merenungkan firman Tuhan. Rumah kita bukan di sini. Amin. Kita pasti akan pulang ke sorga. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, wah Pak Gembala ini mentang-mentang khotbah di yang sepuh-sepuh kok ngomong tentang kematian. Bukan Bapak Ibu. Menjadi tugas saya sebagai gembala. Tugas utama saya Bapak Ibu. Satu, mempersiapkan kerohanian jemaat. Ya. Kedua, saya akan membawa berjalan bersama-sama dengan domba-dombanya Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Bergerak di dalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, saya mempersiapkan jemaat termasuk saya untuk menghadapi kematian. Sedikit yang amin. Karena setiap kita akan mengalami yang namanya kematian. Betul Bapak Ibu. Dan kematian itu tidak pandang umur. Ya. Tapi itu sebab kenapa saya angkat ini Bapak Ibu Saudara. Supaya iman kita bisa melihat. Tujuan dari kematian itu karena kita ini bukan menetap selamanya di bumi. Ini bukan tanah air kita. Itu sebab saya mau ajak Simeon Hana. Kita punya semangat. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan kita. Amin. Kita akan pulang kemana? Ke sorga. Lalu mikir, Pak Gembala, anakku gurung mentas. Putuku gurung mentas. Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan telah mengatakan rumah kita sudah jadi. Lalu kita pulang ke sana. Bapak Ibu yang ditinggalkan. Percaya Bapak Ibu. Tuhan pasti tolong. Amin. Ya, Tuhan pasti tolong. Karena waktu kita kerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Rumah kita bukan di sini. Saya mau mengajak kita masuk dalam kehidupan Abraham. Abraham katakan, rumahku pendatang di sini. Aku orang asing. Rumahku yang kurindukan. Satu tanah air yang lebih baik. Yaitu tanah air sorgawi. Amin Bapak Ibu. Saya sudah siap. Seandainya Tuhan panggil, pulang. Wah siap Tuhan. Loh, bojoku gurung iso khotbah. Sopo sing neresno GPDI Theophilus? Ada si Tuhan siapkan Bapak Ibu. Jangan takut. Jadi kita menghadapi kematian Bapak Ibu. Pulang ke sorga. Wah itu membuat kita semangat. Amin. Amin. Karena kematian di dalam Tuhan itu bukan akhir dari segala-galanya. Disitulah kita akan melihat rumah kita ada di sana. Amin. Amin. Itu yang menjadi hal kunci dalam kehidupan dari Abraham. Kenapa Abraham dikatakan bapak orang percaya, tokoh iman yang luar biasa, kepercayaannya luar biasa. Ternyata apa yang dia kerjakan selama ada di bumi ini membuat dia semangat. Dia katakan satu saat saya akan sampai ke rumah. Dan kalau saya sudah sampai di rumah, saya nikmati kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Saya berharap tidak ada yang takut lagi dengan kematian. Amin. Amin. Karena kita akan pasti pulang ke surga. Simeon Hana yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita terus hari-hari ini bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Ayo kita lakukan seperti Abraham. Kita punya pengharapan. Kita punya sukacita. Kita punya kekuatan. Dan kita tahu kita bukan penduduk Blitar. Warga negara kita, warga negara surga. Amin. Siap pulang? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Penuhi sekarang. Pak Esli. Tadi Resti yang lagu sebelum firman. Penuhi kan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai
tanah gersang, merindukan jamahan roh suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku tuh. Penuhi aku sekarang, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup. Haleluya, 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 haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan roh suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu haleluya, air hidup-Mu Tuhan. Haleluya, penuhi kami, haleluya. Penuhi daku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi daku haleluya, penuhilah hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku tuh. Penuhi daku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kami rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami Simeon Hana, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Membuat kami semakin bersemangat berjalan di dalam dunia ini. Perjalanan kami karena kami sadar kami bukan berasal dari dunia ini. Tanah air kami adalah tanah air sorgawi. Itu sebab Tuhan, Roh Kudus penuhi kami semua yang ada. Simeon Hana di usia yang semakin lanjut, kekuatan fisik yang semakin turun, tetapi kekuatan dari Roh Allah terus ada di dalam hidup kami, untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kemauan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami akan siap melihat rumah kami, tanah air kami dalam kerajaan surga Engkau sediakan dalam hidup ini.
Tuhan, berikan terus kami kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini, kami akan lakukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami akan terus Tuhan berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Sehingga kami melihat di usia yang semakin lanjut, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib di dalam hidup kami. Selagi Engkau beri kami kesempatan, sore ini kami mau katakan, ini kami Tuhan. Pakai hidup kami dengan apa yang Engkau percayakan. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Kami akan kerjakan selagi kami ada perjalanan di dalam dunia ini. Terus kami lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati sore ini. Perjalanan pulang umat-umat-Mu, Tuhan hentar, lindungi, sertai. Tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap Simeon Hana yang hari-hari ini kesehatannya terganggu. Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dilindungi oleh Tuhan, dibungkus oleh kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari hal-hal virus-virus penyakit yang menyerang Tuhan. Umat Tuhan di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami teringat untuk keluarga kami. Kami teringat untuk suami. Kami teringat untuk istri. Kami teringat untuk anak-anak, menantu, cucu yang ada. Tuhan Yesus tolong keluarga kami. Tuhan Yesus limpahkan anugerah untuk keluarga kami. Sehingga dalam keluarga kami menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah Simeon Hana sore hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan menangkap segala kebenaran firman-Mu. Dan kami akan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami akhiri ibadah sore ini, kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.